Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'una ila al-masjid fi dulamil lail binurin tamah yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sungguh sangat luar biasa pada subuh kali ini. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufiknya, Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada Ndai. Dipilihnya Ndai untuk hadir di masjid ini dari sejak Ndai bangun tidur sampai menuju masjid ini dan bahkan sampai pulang ke rumah. Itu kata Rasulullah SAW dihitung semuanya sebagai pahala sholat berjamaah di masjid. Terlebih bapak-bapak ibu sekalian, bergembiralah kita karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, basyiril masya'una ilal masjid fi dhulamil lail binurin tamatin yaumil qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir, berikanlah kabar gembira kepada siapa saja dari umatku yang berjalan di gelapnya malam, runga ngak diai, dalam rangka untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, yakni sholat subuh. Alhamdulillah, kita semua insya Allah catatan para malaikat raqib dan atid ini dan malaikat yang menunggu di setiap pintu-pintu masjid. Kita ini kalau dalam hadis yang lain ngenap malaikat di setiap sigi kita, dan bahkan malaikat akan bertanya-tanya orang yang biasa masuk di sigi ke aku tiba-tiba tiwarakan misal sanayake. Kalau didapati kabar ternyata Ndai biasa lu di sigi ake kehengge, malaikat akan mengunjunginya dan mendoakannya. Subhanallah. Apalagi Ndai ake ke salat subuh, berikanlah kabar gembira cowok-cowok yang berjalan ke masjid di gelapnya malam dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh berjamaah binurin tamah yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di padang mahsyar nanti. Subhanallah, hanya dengan satu sholat menjaga sholat subuh berjemaah di masjid, kaki yang kita gunakan dari untuk melangkah menuju masjid menjadi bukti bahwa itu Allah memberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bapak-bapak ibu sekalian, saking besarnya cahaya itu
ka'ardis samawati wal ard, saking terangnya cahaya yang Allah berikan di ru'ub ad-daw, menjaga sholat berjamaah di masjid ketika subuh, itu cahayanya seperti menerangi langit dan bumi. Cahaya sebuah daur ini di awal ibu banyak dekat orang yang sholat berjamaah di masjid ketika sholat subuh. Ini hadis ini banyak keterangan hadisnya, ya, banyak, bahkan sampai dikatakan dalam riwayat yang lain tarwanya masya Allah, tarwa poda, sampai manusia seluruhnya di padang mahsyar semua mada itu akan tunduk, akan melihat kepada cahaya ini, sehingga mereka saling bertanya, siapa sekelompok orang itu yang seluruh anggota tubuhnya bercahaya, yang cahayanya itu sampai mengalahkan cahaya yang lain, bahkan di dalam riwayat yang lain sampai mengalahkan cahaya matahari di padang mahsyar. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang menjaga sholat subuh berjemaah di masjid. Maka mada mukadimahkan tadi bapak-bapak ibu sekalian, bersyukur ndai akike Allah berikan nikmat sehingga ndai bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim kita sampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan daya keke bapak-bapak ibu sekalian, sembari dan selalu lisan kita untuk berselawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai penutup para nabi, Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai imamul anbiya, pimpinan para nabi dan rasul di surga, Nabi yang berhak mendapatkan syafaat kubro di padang mahsyar ketika para nabi ini tidak bisa atau malu berdoa kepada Allah. Allah akan keroci hisab pada hari kiamat itu di padang mahsyar. Maklum proses menunggu pengadilan Allah di padang mahsyar 50.000 tahun. Tirwa ongena serah manusia ke akhirnya laur di Nabi Adam nyerah. Laur di Nabi Musa tibaun, Nabi Ibrahim tiba, akhirnya Nabi Isa juga tibaun, akhirnya diserahkan kepada Nabi coba serang gubernur laut di Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW menundukkan kepalanya dan sujud berdoa kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak isfa fa usaffi'uka, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, sungguh aku mengabulkan doamu, sehingga dipercepatlah hari penghisapan amal kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, insya Allah ke depan ini Mada akan coba berusaha untuk menyampaikan sebuah materi kaitan dengan persaudaraan dai sesama muslim. Kenapa Mada bahas akhir bapak-bapak ibu sekalian? Rasa keprihatinan Mada dengan keberadaan umat Islam pada hari ini, bahkan tidak salah-salah di YouTube ini sampai debat luar biasa, sampai kencara Angi, sampai mendebat Angi, sampai dan yang lainnya, kata-kata sudah tidak bisa dijaga dengan karena perbedaan masalah yang sepele di dalam Islam. Apakah kunut atau tidak kunut ketika subuh? Apakah usolli atau tidak usolli ketika sebelum sholat? Apakah doa bersama atau tidak ketika setelah selesai sholat? Permasalahan ini menjadi permasalahan yang luar biasa dan viral, bahkan di media sosial, bahkan di YouTube ramai perbedaan-perbedaan akhir. Maka Mada akan coba berusaha memberikan materi ini supaya nanti ada gambaran di Robandai saling memahami perbedaan itu. Yang penting berdasarkan dalil, yang berdasarkan dalil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ini harus dari sama-sama ingat ayat ini. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya do mukmin itu
pasti bersaudara. Na muslim di Talabiu, na muslim ese Kotambojo, na muslim awa Dompu, na muslim awa Mataram, na muslim di Indonesia, na muslim di luar Indonesia, selama sia muslim, bapak-bapak ibu sekalian, saudara. Saudara. Bersaudara. Persaudaraan sesama muslim. Kamu muslim, maka engkau adalah saudara saya. Al-muslim kal jasadil wahid. Muslim itu seperti ibarat satu tubuh. Kalau yang satunya sakit, maka yang lain juga pun akan merasakan sakit. Begitu juga kalau ada di muslim Talabiu ini yang merasakan penderitaan, maka muslim yang di Dompu juga merasakan penderitaan yang sama. Inilah persaudaraan. Inilah ukhuwah. Itulah persaudaraan. Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak ibu sekalian, diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim yang satu itu pasti bersaudara dengan muslim yang lain. Maka alhamdulillah bapak-bapak ibu sekalian, karena rasa persaudaraan inilah Madadoho dari Kotambojo bisa hadir di Masjid Talabiu ini, karena merasa muslim Bojo, Kotambojo dan muslim yang ada di Talabiu ini karena ada rasa persaudaraan. Karena ada tadi mengamalkan ayat dan hadis Nabi SAW tadi. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bagaimana persaudaraan sesama muslim? Nah, ini yang perlu kita bahas. Bagaimana cara persaudaraan sesama muslim itu? Persaudaraan sesama muslim itu sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram. Haram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram au ditumpahkan darahnya. Tiloa, hadeangi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seseorang dai akeke dikatakan sebagai seorang muslim doi Islam apabila dai akeke selamat tangan dai akeke lapon lisan dai menyakiti muslim yang lain. Empat nuntuk iha dom kelai wederima dai kantam pak boy dom kalai empat topa dom kelai. Itu muslim. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneesi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan gomnoh ke do Islam, jaga pu lisanmu, jaga pu asamu, aina caci maki do muslim yang lain. Aina nuntuk ke iha do muslim yang lain. Kemudian jaga tangan daya keke, jangan sampai menyakiti do Islam maka lain. Itu baru dikatakan sebagai seorang muslim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah haram muslim yang satu dengan muslim yang lain akeke haram untuk ditumpahkan darahnya. Jangankan ditumpahkan darahnya, dipoe bandai, disakiti bandai, apalagi dengan bahasa jangankan hade membahau bahasa lisan dai ia roka iha saudara muslim yang lain, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, al-muslim 'alal muslim haramun 'irduhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram untuk dijelek-jelekan kehormatannya, di ia bandai, di ka iha bandai, dinuntuk ke iha bandai, didolimi bandai. Itu tidak boleh. Menjaga kehormatan sesama muslim. Ini yang perlu. Bahkan sampai dalam surat Al-Hujurat itu, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
Pane au sampai Allah Subhanahu wa taala badanena pecah ndai akeke, badanena berkelompok-kelompok. Lo aja berkelompok tapi saling memahami. Aina sampai saling menghujat, aina sampai saling menyalahkan. Tidak sedikit karena beda pendapat, beda dalam masalah kunut atau tidak kunut. Mada kunut ngahi bid'ah ma kunut. Makunut ngahi bid'ah nami berarti nami ke di neraka pula. Ya. Ma'lum hadis ka kullu dolalatin finnar. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Ngahi bedom kunut berarti bid'ah nami neraka paling. Tega janggum pade menami. Padahal nami berdoa itu masalahnya. Tidak boleh saling menjaga awalipo akeke sampai ustad-ustad, sampai imam-imam masjid dibidaakan, sampai imam masya Allah do or haji-haji do tua wali, kemudian do luar biasa ibadahnya 5 waktu sholat di masjid sampai dikata-katakan. Nah, ini dijaga kehormatannya. Bagaimana anak kecil bisa menghormati orang tua? Bagaimana anak kecil ini bisa memberikan salam kepada orang yang lebih tua? Itu kan adab-adab sesama kaum muslimin. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga wibawa seorang muslim. Makanya sampai dikatakan tadi kalau ada orang yang bawa berita itu akan memecah belah kaum muslimin, maka tabayunlah. Sekarang mada tanya Bapak-bapak, real apa tidak yang terjadi ini? Yang mempertahankan kunut tidak terima kalau dikatakan bidah, sehingga pecah. Mai dekat do meneh khutbah, contoh khutbah di Masjid Talabiu, karena mungkin di sini biasa kunut, sementara yang mai khutbah itu do tiada biasa kunut dan sering membidahkan. Ain mai khutbah do itu. Bau empa bid'ah seorang windai. Kan dia artinya pecah umat Islam. Ndai tidak prioritaskan ngajak anak-anak muda ke kau sembeah. Sudah prioritasnya mempertahankan aura yang menjadi pendapat masing-masing, sehingga saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menghina, saling i'a'angi, saling tidak peduli, bahkan tidak saling beri salam antar sesama muslim. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram mengambil harta muslim yang lain tanpa haknya, tanpa izin pemiliknya. Ya, ini bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian yang kedua, bagaimana adab sesama muslim yang lain? La yaskhar qaumun minkum min asa ayyakunu khairum min. Adab bersaudara sesama muslim tidak boleh muslim yang satu, kata Allah dalam surat Al-Hujurat, menghina muslim yang satu dengan muslim yang lain. Bisa jadi muslim yang dai hina akikir lebih baik daripada dai menghina. Yang ketiga, wala tajassasu, jangan saling mengintai. Mengintai. Oh, kalau akik yo ski doangi bunere. Oh, na usalli do akik ain sembia ke lain dai. Atau wara pemahaman mantoina takfiri istilahnya bapak-bapak sekalian. Oh, na pegawai negeri atau wati do akik atau na caki atau wati dengan pemilu ke nandake kafir ke ti tahun dari imam dai tahap sembia ke lain dai, karena real terjadi tajassasu. Pokoknya diintai-intai akik pula nandakis pemahaman ain sembia sama lo si akik nandake si aina tahap lopes soweki. Kan ada yang begitu bapak, depuner lo anake kalau begitu. Nah, nanti kita akan jelaskan nanti bagaimana mensikapi itu gitu loh, bagaimana mensikapi. Tapi real memang yang terjadi seperti itu. Ya, yang real terjadi. Atau ada terjun di parlemen demokrasi batu dokafi akak. Sementara yang terjun di demokrasi, kami juga punya dalil. Cancangi. Tirpusatkan akik punya sarana do ke mai sembean atau wati punya sarana rakyat akik ngaji loa ngaji atau wati. Ndak disibukkan dengan urusan-urusan itu. Kemudian
tidak boleh melabeli bil alqab. Di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan tidak boleh melabeli kaum muslim dengan label-label yang jelek. Ini dalam surat au label yang jelek. Ngomi lain ahlus sunnah, ngomi lain manhaj yang manhaj nabi, lain manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Namiku yang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dilabeli begitu. Label-label Islam itu dilabel begitu. Disalahkan, kemudian dilabel dengan label yang tidak benar. Padahal yang dilabeli ini adalah orang muslim. Ini masya Allah bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan dai semakin dewasa dalam mensikapi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu, ini yang sering Mada sampaikan dulu di Talabiun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini bercerai-berai. Pegang teguh dengan tali. Maksudnya Imam Ibnu Abbas di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan wa'tasimu wa tamassuku bidinillah. Hendak langgung doa keke bersatu, yang penting berpegang teguh dengan agama Allah yang kuat. Itu bukti persatuan. Ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarruqu, dan janganlah bercerai-berai. Kenapa dilarang bercerai-berai ake dom tua sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semenan weki yang mudah-mudahan Allah. Kenapa dilarang bercerai-berai ini? Diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ndai suka bercerai-berai, suka menyalahkan, suka bermusuhan dengan sesama muslim, ndai mengikuti langkah syaitan. Wa inna syaitana yanzigu bainahum, dan sungguh syaitan itulah yang membuat kalian itu berpecah belah. Berarti apa? Program syaitan untuk memecah belah ndai hakiki berhasil. Diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad ai'asha syaitan ayya'budahu bani Adam fi jaziratil Arab walakin at-tahrish bainahum. Kalian bawa ade bapak-bapak sekalian, sambil kedeake, sambil menunggu sarapan, Mada jelaskan dulu sampai tuntas, sampai selesai dulu ya bapak-bapak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, sungguh syaitan akeke berputus asa goda nandai anak Adam akeke untuk menyembah syaitan, maksudnya melakukan syirik. Berputus asa, nyembah berhala, menyembah patung, itu sudah putus asa syaitan itu. Di dunia ini sudah hampir putus asa syaitan itu. Tapi syaitan tidak pernah akan putus asa, at-tahrish bainahum. Syaitan itu tidak akan pernah berputus asa membuat ndai akeke berpecah belah antar sesama muslim. Tinggawan putus asa ke. Tinggawan putus asa. Berarti apa? Kalau ndai suka pecah belah dalam urusan Islam akeke, tidak menjaga persaudaraan sesama muslim, setan telah berhasil dengan programnya, karena dia tidak pernah berputus asa membuat ndai akeke selalu berpecah belah. Ini hadis yang kita harus renungi bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ringkas-ringkas Mada, tapi inti-intinya Mada sampaikan. Bapak-bapak ibu sekalian, berbeda itu nikmat. Perbedaan akeke sudah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain porin dari ake. Cuman waktu berbedanya zaman Nabi sampai zaman 4 imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tiwara sampai berbedaan unendayake. Malandai-ndayake berbeda, tapi saling menyalahkan, saling mensikut, ya, saling mengeluarkan orang dari Islam, saling bid'ah dan yang lainnya. Pada zaman Nabi, Mada contohkan bapak-bapak ibu sekalian. Pada zaman Nabi ada sekitar 50 orang sahabat.
mendengar sabda Nabi sama. Fikor kedem sebagai fikor yang sama. Dan mereka langsung mendengar dari Nabi SAW. Unat madam sampaikan didengar oleh semua orang. Sama dengan pada zaman Nabi. Di depan 50 orang sahabat dia sampaikan, la yusalliyanna ahadakumul asr illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ngomdoh ke salat kecuali sampai di Bani Quraidah. Salat asar. Tidak boleh kalian salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Delampar saudara ini 50 tahun ini. Belum sampai di Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Dengai bersebagian mai tasambia wa'u. Karena wa'ur lu waktu asar. Dengai bersebagian tika de'emu fikko menggahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tika de'emu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aina sambia asar sampai di Bani Quraidah. Ngahib mah tetap sampai asar maksud sabda Nabi akan laina maksudnya kau nandai sampai asar sampai di Bani Quraidah tidak, tapi Allah kena roci lampan daya sehingga dai bisa sampai di Bani Quraidah pas sampai asar. Dede maksudnya lain adalah sampai asar diwawancai tetep maka dua kaina tiloa ngahib maksudnya nami tetap berpendapat sembiah asar tetap sampai di Bani Quraidah. Akhirnya pecah. Sebagian sahabat sembiah asar ketika datang sholat asar di waktu itu, maka kelompok kedua sembiah asar sudah sampai di Bani Quraidah tapi sudah masuk, ada yang mengatakan sudah masuk waktu maghrib, ada yang mengatakan sudah masuk waktu isya. Ampun sampai di Bani Quraidah itu baru melaksanakan sholat asar. Ngenanggap doh. Memang cihir di antara daya keke. Tapi bapak-bapak ibu sekalian ketika sampai permasalahan kepada Nabi SAW diam. Tidak menyalahkan yang sholat duluan dan tidak menyalahkan sholat asar yang di Bani Quraidah meskipun terlambat sholat asar. Sikap Nabi melihat perbedaan itu diam. Tidak menyalahkan, tidak membenarkan satu dengan yang lain. Tapi diamnya Nabi kalau secara ilmu fikih, ilmu hadis, diamnya Nabi SAW berarti dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Akhirnya karena Nabi SAW sudah putuskan seperti itu, saling merangkul, saling memahami perbedaan. Yang kedua, Madas contohkan saja. Madas kasih gambaran contoh pada zaman Nabi. Ibunda Aisyah sama Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnul Khattab. Bukan Imam Umar, tapi Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas berpendapat bahwa ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Imam Ibnu Abbas berpendapat Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Ibunda Aisyah tidak. Nabi SAW tidak melihat Allah tapi melihat cahaya Allah. Berbeda antara Imam Ibnu Abbas, lalu Ibunda Aisyah tidak membuat mereka saling menyalahkan, bikin kelompok-kelompok kemudian saling menyalahkan, tidak saling menghormati, tidak, tapi berbeda tapi saling memahami perbedaan. Kedua bapak-bapak ini yang paling masyhur di pada menabanda ini pada zaman Abu Bakar, pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, sholat Jumat tidak ada azan 2 kali pada sholat Jumat, tidak ada. Kalau Ndai mengatakan bahwa sumbernya itu dari Nabi SAW, pada zaman Rasulullah tidak ada azan 2 kali waktu sholat Jumat, tidak ada. Pada zaman Abu Bakar juga tidak ada. Pada zaman Umar tidak ada. Pada zaman Utsman sholat Jumat azan 2 kali. Dengan azan pertama itu peringatan supaya manusia siap-siap untuk berangkat ke masjid. Supaya tidak terlambat ketika azan kedua. Kenapa? Azan kedua, kalau sudah masuk azan kedua, itu malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid itu sudah mendung. Ora tutup buku catatan siapa-siapa saja yang masuk ke masjid waktu sholat Jumat. Maka Nabi SAW menasihatkan, jangan sampai kalian masuk masjid ketika sholat Jumat itu ketika khotib sudah naik di atas
mimbar. Karena kalau khotib sudah naik di atas mimbar, buku catatan malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid itu sudah menutup buku catatannya. Ya, jangan sampai nama kita tidak ada di buku catatan itu maksudnya. Tapi ketika Utsman berpendapat seperti itu azan 2 kali, tidak ada yang menyalahkan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada yang menyalahkan. Kok sampai ada sekarang? Berarti azan yang 2 kali ketika sholat Jumat bid'ah. Berarti dia membid'ahkan Sayyiduna Utsman bin Affan. Yang kedua, bapak-bapak ibu sekalian, kalau mungkin berpengalaman di waktu haji gitu ya, pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, ketika pelaksanaan haji di Mina, sholat di Mina, itu pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, itu sholat yang 4 rakaat itu dikosor jadi 2 rakaat. Dikosor 2 rakaat gitu. Sholat di Mina itu. Meskipun sholat berjemaah di masjid, tapi dikosor 2 rakaat. Tapi pada zaman Utsman bin Affan, ketika dia menjadi khalifah, dia memutuskan sholat 4 rakaat di Mina ketika pelaksanaan haji tetap takmil 4 rakaat. Menyalahi apa tidak keputusan Nabi, Abu Bakar dan Umar? Beda. Tapi Utsman tetap pada pendapatnya. Sehingga Imam Ibnu Mas'ud mendatangi Utsman bin Affan. Kenapa kamu beda pendapat atau menyalahi apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Saya tetap berpendapat seperti itu. Kemudian ketika, ini contoh berbeda tapi saling memahami perbedaan ini. Tiba-tiba bapak-bapak ibu sekalian, Utsman bin Affan melaksanakan haji kemudian sholat di Mina. Dia yang menjadi imam. Ketika dia imam, takmil sholat 4 rakaat itu tidak dikosor jadi imamnya. Sementara yang menjadi makmum itu termasuk Ibnu Mas'ud yang berdebat dengan Utsman. Ini sahabat. Setelah selesai sholat, kaum muslimin yang lain mendatangi Imam Ibnu Mas'ud. Ba'aus sembia kaimu di belakang Utsman bin Affan. Sementara Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat. Sementara ngomi antum ini sholat berpendapat 2 rakaat gitu. Mau ndedekaina? Luar biasa apa yang dikatakan oleh Imam bin Mas'ud. Kalau saya memperlihatkan perbedaan pendapat atau ngango labu Utsman bin Affan ketika pelaksanaan haji di Mina ini sholat, akan ribut saudara-saudara muslim yang lain. Waramapatunahu warajam patu. Saya tidak mau seperti itu. Saya lebih baik mengalah daripada pecahnya saudara sesama muslim. Jadi Ibnu Mas'ud rela kalah dengan pendapatnya karena menghormati Utsman bin Affan yang menjadi imam sholat. Depuner laun kalau Abdullah Ibnu Mas'ud tiba-tiba rakaat pertama, atahiyat pertama tiba-tiba losa dia. Di ulama, oke? Ulama yang diikuti oleh kaum muslimin. Dicumpukaina pada dekaba rakyat. De au kondake ke Ibnu Mas'ud, au dodok kampot dani. Malum dia ustad, ulama. Dia tahu apa sehingga pecah. Inilah yang tidak diinginkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, ini contoh-contoh bapak-bapak ibu sekalian kaitannya dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Berbeda mereka tapi tetap saling menghormati, bahkan rela kalah dengan pendapatnya. Yang penting muslim tetap bersatu. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Nah, sekarang ada qaul yang sungguh sangat luar biasa. Pila menit dalam saya tahu penguatan. Masih lama dalam saya. Ya kelembo ada menata. Kemudian Mada sampaikan Imam Ahmad bin Hanbal ini mazhabnya, kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ajidho dom tuas menan waki. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini mazhab keturunannya Wahabi sekarang yang ada di Jaziratul Arab, Mekah, Madinah, Arab, Qatar dan yang lainnya. Ini mazhabnya
Imam Ahmad bin Hanbal keturunannya adalah Wahabi. Kemudian kalau masuk lagi pembahasan yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih condong mazhabnya ke Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini langsung Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Ini mada sampaikan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, lisan kita yang biasa mudah memvonis sesama muslim lainnya sunnah ngom hakiki, tidak berdasarkan sunnah ngom bid'ah syadid, itu perkaranya besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maklum apa bapak-bapak sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal sadar betul hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, ini faham betul dia, sehingga menyesat-nyesatkan orang keluar dari, karena lawannya sunnah itu pasti bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah pasti bid'ah. Berarti siapa saja yang mengeluarkan orang dari sunnah, membidah-bidahkan orang, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah, karena sudah memvonis orang itu ke dalam nerakanya Allah. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi rujukan mazhabnya Wahabi ini, yang menjadi rujukannya Muhammadiyah beserta anak-anak keturunannya, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keturunan-keturunan itu. Tapi dalam mensikapi itu sangat hati-hati mengeluarkan perkataan tidak membid. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, tapi madhab Asy-Syafi'i kunut. Bahkan madhab Asy-Syafi'i itu, kalau ada madhab Asy-Syafi'i yang tidak kunut subuh, keputusan dewan petinggi madhab Asy-Syafi'i, tidak sah sholatnya, harus diulang sholatnya kalau tidak kunut subuh. Benar itu, ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkan Imam Asy-Syafi'i, tidak toput carus sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i meninggal, murid-murid Rawi termasuk yang juga fanatik buta nih, undang Imam Ahmad bin Hanbal untuk sholat subuh di masjidnya Imam Asy-Syafi'i. Undang sholat subuh. Enggak hebat anak keturunan murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tiop ya. Nah kunut atau wati Imam Ahmad bin Hanbal ke? Ya. Au main arasi ginami gini. Main arasi ginami dia kalau bahasa hanuna dom tua. Subhanallah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal disuruh ngisi ceramah habis subuh dan disuruh jadi imam langsung pada saat itu, subhanallah, habis dari ruku Allah mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ya, wa tawallana fi man tawallait. Langsung Masya Allah. Ya. Jadi saling menghormati itu, saling menghormati. Imam mazhab saja saling menghormati dalam masalah itu. Tapi kita keturunan bukan sunnah, bid'ah, bukan sunnah, bukan bid'ah. Tiwaramci, Masya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka benar kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, mengeluarkan orang dari sunnah itu perkaranya besar, pertanggungjawabannya besar. Bahkan Imam Malik dan ulama-ulama yang lain mengatakan, laisa lil faqih ayyahmila nasu ala madhhabi. Tidak pantas bagi seorang alim, para ustadz, para kiai ini memaksa-maksa orang untuk mengikuti pendapatnya. Tidak boleh. Kamu ikut madhab Syafi'i silakan, saya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu toleran yang sungguh sangat luar biasa dalam menghadapi perbedaan. Imam Malik mengatakan, akhlak yang luar biasa yang dipraktekkan oleh Imam Malik, tidak boleh seorang alim memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, mazhabnya. Tidak boleh. Ya, tidak. Kita hanya menyampaikan ilmu saja, terserah mau ikut atau tidak. Yang penting ada mazhabnya masing. Itu Imam Malik sudah mengingatkan sedemikian rupa dalam masalah ini. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi perpecahan antar kaum muslimin. Nah, kemudian ini pada intinya bapak-bapak ibu sekalian. Maka bagaimana mensikapi orang itu ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah atau bukan ahlus sunnah wal jamaah?
sia aki ahlus sunnah, aki ahlul bid'ah. Bagaimana mensikapinya? Supaya nanti kita bisa mensikapi, karena tidak semua orang ini berjenggot ahlus sunnah wal jamaah. Tidak semua orang ini meentan tangganya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak. Di dalam buku Al-Aqidah At-Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi, ini buku akidah pertama yang dikarang oleh ulama pada saat itu. Nama ulamanya adalah Abu Ja'far At-Tahawi, mengarang buku akidah pertama di dalam sejarah Islam, di dalam kehidupan dari Islam ini. Buku Abu Ja'far At-Tahawi, mengarang buku Al-Aqidah At-Tahawiyah, diterima oleh 4 mazhab ini sebagai buku panduan akidah mereka, buku panduan tauhid mereka. 4 imam mazhab menerimanya. Jadi kalau kita teliti mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, pasti buku rujukan akidahnya ini, Al-Aqidah At-Tahawiyah ini, Abu Ja'far At-Tahawi itu. Maka dia mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui orang itu ahlus sunnah wal jamaah, perhatikan, kalau kalian mengetahui bahwa orang itu ahlus sunnah, dia ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlu bid'ah, di dalam buku ini mengatakan, dalam buku ini, pertama, Al-Qur'annya sama apa tidak? Maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Berarti saudara kita sesama muslim. Kalau Al-Qur'annya sama, ahlus sunnah wal jamaah. Itu dalam buku Al-Aqidah At-Tahawiyah itu. Yang kedua, kalau syahadatnya sama, saudara kita sesama muslim, itu ahlus sunnah. Yang kedua itu, yang pertama adalah Al-Qur'annya, yang kedua syahadatnya. Karena apa? Ada orang syahadat ini seperti orang Syiah syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa Ali. Wa Ali itu tambahan Syiah ini. Kalau syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah ahlus sunnah wal jamaah yang kedua. Yang ketiga, dia dikatakan ahlus sunnah wal jamaah kalau rukun Islamnya 5 sama, dia ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, kalau rukun imannya 6, dia ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang, MNU, Muhammadiyah, Masalafi, sama nggak rukun Islamnya? Sama tidak rukun imannya? Sama nggak Al-Qur'annya? Sama syahadatnya apa tidak? Semua pasti mengatakan sama. Kalau beda daripada itu berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Konet ambet toy na ade de dum toy, na ade de. Kalau ada kelompok mau namanya siapapun bawa Al-Qur'an tapi bukan Al-Qur'annya yang kita baca, bukan ahlus sunnah, diusir dom de. Harus sepakat usir. Kemudian yang terakhir di dalam buku Al-Aqidah At-Tahawiyah, bagaimana sikapnya ndai muslim ini terhadap sahabat Nabi. Itu terakhir, penilaian terakhir. Bagaimana sikapnya kepada Abu Bakar, bagaimana sikapnya kepada Umar, bagaimana sikapnya kepada Utsman, bagaimana sikapnya kepada Ali, bagaimana sikapnya kepada Sayyiduna Aisyah, bagaimana Sayyidah Aisyah, bagaimana sikap kepada Sayyidah Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Karena apa? Syiah sangat melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar dan anak keturunannya. Bahkan ibunda Aisyah, Sayyidah Aisyah, dikafirkan, dijelek-jelekan oleh Syiah. Maka sikap mereka pada sahabat kalau tidak benar bukan ahlus sunnah. Ini adalah bid'ah, kelompok bid'ah, bukan saudara muslim yang harus kita hormati. Nakani songko haji kombi, nakani jenggo sendake kombi. Maklum orang Syiah dah sorban semangi, meentan tangga semangi, sendake sadar semangi. Tapi apa? Mereka punya Al-Quran sendiri yang namanya Al-Quran Fatimiyah. Bukan Al-Quran yang dibaca, Fatimiyah. Hadis ada namanya hadis tersendiri, bukan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim yang lainnya. Nah ini harus sikap. Sama Khawarij. Bagaimana sikapnya Khawarij? Khawarij ini suka mengkafirkan sesama muslim. Saking mengkafirkannya sesama muslim sampai Ali dibunuh. Sampai Ali dibunuh. Berarti sikap kepada sahabat tidak benar Khawarij ini. Ya, tidak benar. Berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian terakhir Bapak-bapak Ibu sekalian, diperkuat oleh
ulama yang terkenal, yakni As-Safarini Al-Hanabalah. As-Safarini Al-Hanabalah, ulama akidah dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari mazhabnya Imam Ahmad bin, ini Imam Ahmad bin Hanbal semua rujukannya ini. Tapi kok ulama-ulamanya bijak dalam menilai perbedaan itu. Kalau kita rujuk ulama-ulamanya langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama bijak begitu. Dia mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu firaq. Ulama ini, ulama Ahmad bin Hanbal, ulama akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 kelompok, kata dia. Setelah survei, setelah melihat keadaan dengan ilmu yang dia miliki, ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, coba. Dia mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kelompok, kata dia. Yang pertama, Al-Athariyah wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Al-Athariyah. Adapun imamnya, ketua kelompok ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa keturunan? Ini Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Athariyah keturunan Imam Ahmad bin Hanbal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Keturunannya adalah Wahabi di Jaziratul Arab sekarang, teman-teman. Kemudian kalau sekarang kalau kita beredar di Indonesia, ya Muhammadiyah, Al-Asriyah. Pilih akidah yang pertama ini. Ya, ini akidah yang pertama yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asriyah. Yang kedua, Al-Asy'ariyah wa imamuhum Abu Hasan Al-Asy'ari. Ahlus Sunnah wal Jamaah keduanya adalah Al-Asy'ariyah. Nama kelompok akan nama madhab Al-Asy'ariyah. Adapun imamnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa keturunan Abu Hasan Al-Asy'ari ini? Kalau saya jelaskan di Indonesia, pertama NU, madhab Asy-Syafi'i. NU, madhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, para habaib. Kalau di Indonesia ini para habaib, termasuk siapa? Imam besar Habib Rizik Syihab Asy'ariyah. Ditambah lagi yang viral sekarang, Ustaz siapa? Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu Asy'ariyah. Tapi menurut ulama ini, kelompok yang kedua ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi antara yang pertama sama yang kedua ini saling mengklaim, kami yang Ahlus Sunnah, kalian Ahlul Bidah. Pertama sampaikan ke yang dua, kamu Ahlul Bidah. Ya, sementara yang kedua, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuan-cuan cencangi, padahal ulama ini mengatakan dua-dua ngomnore sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal ndai lihat Al-Qur'annya sama apa tidak, syahadatnya sama apa tidak, rukun Islamnya sama apa tidak, rukun imannya sama apa tidak, dan sikap ndai terhadap sahabat itu sama apa tidak. Selama ini disikapi, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk Habib Bahar bin Smith, itu yang kedua dia. Dan paling banyak di seluruh dunia ini, yang paling banyak Al-Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari ini paling banyak. Yang bermazhab Syafi'i ini paling banyak. Paling banyak. Di Indonesia paling banyak ini. Paling banyak ini. Yang kedua ini paling banyak. Nah, yang ketiga itu Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ini sedikit, bahkan tidak ada kalau di Indonesia. Paling banyak ini di Afghanistan, Taliban sekarang paling banyak ini. Di Afrika paling banyak ini. Tapi di Indonesia sedikit ini. Yang paling banter di Indonesia ini pertama sama yang kedua. Yang diingat bapak-bapak ibu sekalian semenan dom tua, antara yang pertama sama yang kedua dan yang ketiga tadi, kulluhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap mereka itu 3 kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagaimana sikapnya? Saling menghormati perbedaan. Ustaz Abdul Somad itu mengarang buku 37 masalah populer tentang kaitan dengan usoli atau tidak usoli, kunut subuh atau tidak kunut subuh, antara doa made setelah made 3 hari, ada dalil-dalil yang dia sampaikan di situ. Bukan berarti mengajak semua orang harus ikut pendapat dia, tidak. Tapi untuk membatasi orang, jangan sampai kalian membid'ahkan saya. Apa yang saya lakukan dengan usolinya saya, dengan saya melakukan zikir besar-besaran, dengan sholawat besar-besaran yang saya lakukan, saya juga punya dalil. Saya melakukan maulid, saya memperingati maulid, saya memperingati Isra Mi'raj,
Itu saya juga punya dalil dalam buku 37 masalah populer, tapi bukan berarti saya mengajak semua orang harus ikut saya. Minimal apa yang saya lakukan ini saya punya pendapat. Saya punya dalil. Dia pernah Ustaz Abdul Somad, bukan berarti Serado harus ikut dia, tidak. Luar biasa nggak, bijak nggak Ustaz Abdul Somad dalam masalah ini? Jangan sampai orang suka maklumu bahasa bid'ah kan, neraka itu sih yang tidak disukai juga oleh Ustaz Abdul Somad itu dan CS-nya, termasuk Habib Rizik Syihab. Paling keras juga Habib Rizik Syihab dalam masalah ini. Nah, daripada ndai nganggo-nganggo cenceng gaya masalah ini sampai di hade ke angi, dia tahu pu kepoda ade binat ambil itu masih pura ibadah. Mau usoli mau tidak usoli terserah pun deh, ya. Yang penting kita saling memahami perbedaan. Ini bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sehingga ndai saling dewasa dalam mensikapi ini. Terserah kalau yang di Talabu ini sudah biasa zikir kunut subuh, pertahankan itu karena itu juga punya dalil. Madan toina dom tua maklum aurunga seramba belajar romore memang dan benar di dalam buku Abu Zaid Hilyah fi Thalabil Ilmi Syar'i, nasihat untuk para penuntut ilmu, kata dalam buku itu Abu Zaid, ihdar antakuna aba shibrin, waspadalah kalian supaya kalian tidak menjadi bapaknya sejengkal. Apa bapaknya faman dakhala fi shibril awal fakabbar, siapa yang masuk di jengkal yang pertama pasti sombong. Entoina mad darungal pondok, padahal mad darungal SD ti pernah belok bahasa Arab. Lu pondok saru tenau di pondok bahasa Arab, sehingga dalam imau ampun de tenau ka tirwara meloadom kalai bahasa Arab nau pamloa. Dia dom tua sama lama dan toina. Karena yang dulu disampaikan ilmu itu kunut subuh bida, sehingga ngordom tua ini kunut anure bida. Kenapa? Baru belajar. Maka cenderung orang kalau baru belajar itu sombong. Andam teh edak dom ampun latih bela diri ga? Tantang serap mai nah latih bela diri mai tantang no. Biasa dia sombong. Tapi kalau sudah masuk pada tingkatan yang kedua, sudah mulai rendah diri. Contohnya ada. Nah, aku sendak ke oleh Ustaz Abdul Somad ke, ternyata warat 37 masalah populer. Memperingati Maulid, memperingati Isra, ada dalil-dalilnya. Zikir besar ketika Gori Sembiah ada dalil-dalil. Oh, sudah mulai tawadu. Oh, warat dalil pala sedoge. Bukan berarti mada ikut Ustaz Abdul Somad, tidak Bapak-bapak, tidak. Tapi saya sudah mulai tawadu. Oh, sudah saling memahami. Oh, warat dalil pala sedoge. Wa jaga lisan ke. Oh, tirloam pak ke bid'ah, tirloam pak ka kancaran-cara. Aura rawi-rawi do selama ke. Tirloam. Kenapa? Semakin berkembangnya ilmu itu, semakin kita membuat kita tawadu, merendahkan diri. Iya. Ini bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang bisa Mada sampaikan kaitan dengan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan dalam mensikapi perbedaan akikah sambil dewasa ya. Terakhir Mada sampaikan sikap para ulama dalam melihat perbedaan itu ada 3. Faman khalafani fahuwa diddi. Siapa yang berbeda pendapat dengan saya, maka dia musuh saya. Ini yang salah. Maka dia adalah anak kecil. Kalau bilang Imam Ahmad bilang dambe toi ada, au mencengcengkai. Entau nau kan. Nah, ini dambe toi. Tapi kalau yang kedua, barang siapa yang kamu berbeda pendapat dengan saya, falatani annaka diddi. Bukan berarti kamu adalah musuh saya. Bukan berarti musuh saya. Ini yang kita harap. Bukan Gomi berbeda pendapat dengan saya, bukan berarti Gomi adalah musuh nahu orang di luar daripada Islam, tidak. Tapi tetap saudara sesama Muslim. Ini saja yang bisa Mada sampaikan bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan ilmu yang sungguh sangat luar biasa, terutama pada pribadi Mada dan kita doa sekalian. Kita tutup doa kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.